Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia, kemarin saya mengangkat tentang kontroversi Miftah alias Taim. Nama kerennya Miftah Maulana Habibur Rahman, tapi ternyata nama aslinya adalah Taim. Nah, saya tidak akan memanggil dia Gus karena ternyata menurut cerita berita sejarah yang saya baca, rekam jejaknya itu dia memang tidak pantas dipanggil Gus, karena Gus atau Ning itu adalah panggilan untuk anak kiai pemimpin pondok pesantren. Gus untuk laki-laki, Ning untuk perempuan. Dan kalau lihat sejarahnya orang tuanya Miftah, ini tidak ada rekam jejak bahwa orang tuanya itu kiai atau pemimpin pondok pesantren. Dia bilang turunan ke-9 dari Kiai Besari dari Ponorogo gitulah. Tapi kontroversi ini nggak terlalu penting karena yang salah kita juga. Mengapa memanggil orang dengan sebutan Gus lah, padahal dia bukan anak kiai yang pantas dipanggil Gus. Atau ada juga yang mengatakan dia Habib, padahal mungkin dia bukan keturunan Balawi dan sebagainya. Ini ada kontribusi kesalahan masyarakat juga. Makanya saya tidak akan memanggil dia dengan sebutan Gus. Lebih baik kita sebut nama aslinya, Taim mungkin. Nah, kontroversi Miftah ini memang sudah banyak yang saya temukan dalam rekam jejak digitalnya. Kemarin dia menghina Pak Sun Haji, seorang penjual es teh. Nggak tahu kapan dilaksanakan, tapi jelas di daerah Magelang. Dan kemudian setelah viral, dihujat seluruh Indonesia, termasuk konon katanya ditegur oleh Presiden Prabowo melalui sekretaris kabinet. Baru dia datang ke Magelang minta maaf. Kemudian ini berkah buat Pak Sun Haji ya. Pak Sun Haji di Magelang juga didatangi oleh utusan dari Partai Gerindra, minta maaf dan bahkan diberikan modal kerja. Alhamdulillah, ini blessing in disguise, berkah dibalik bencana buat Pak Sun Haji yang sudah digoblok-goblokin sama Miftah, ternyata mendapatkan rezeki yang berlimpah. Mudah-mudahan Pak Sun Haji rezekinya tambah berlimpah, dan para penjual es yang lain, tukang bakso, tukang es, tukang cilok, tukang apapun, berkah. Bapak-bapak, ibu-ibu semua penjual-penjual itu satu level dengan saya, dan kita harus mengatakan kita tidak mempunyai kepantasan untuk dihina oleh siapapun, apalagi oleh seorang Miftah. Itu satu hal yang harus kita catat. Nah, ternyata Miftah ini mempunyai sejarah panjang. Ada kejadian mungkin bulan September atau Oktober begitu ya, awal Oktober, ada video yang dilakukan Miftah dengan mengguncang-guncangkan kepala istrinya dalam satu pertunjukan musik atau apa. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Gus Miftah tengah disorot karena memperlakukan sang istri dengan kurang baik. Pasalnya di sebuah acara, Gus Miftah menoyor kepala Ning Astuti yang membuat sejumlah pihak dibuat geram. Nah, sahabat Indonesia, dia berdalih membela diri, itu bercanda dengan istri saya. Saya bingung nih. Seorang kiai kok bercandanya kampungan ya? Bercandanya sangat tidak intelektual dan bercandanya tidak menghormati perempuan, tidak menghormati istri. Kalau seorang istri merasa dirinya pantas saja dipercandain dengan cara kasar seperti itu, saya mempertanyakan, istrinya ini punya hati atau tidak? Punya harga diri atau tidak? Saya yakin perempuan waras di seluruh Indonesia yang melihat ini kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap istri. Tapi bagi Miftah itu bercanda. Jadi memang ya gaya candaannya memang
kampungan alias norak orang ini. Kalau orang mempunyai adab, mempunyai tata krama, apalagi mempunyai ilmu agama yang tinggi, di agama Islam itu adab dan tata krama menghadapi orang tua, menghadapi perempuan itu harus ditingkatkan, dan itu luar biasa hebat. Itu yang saya pelajari dari ajaran Islam. Ironinya seorang Miftah itu pendakwah agama Islam, memperlakukan istri seperti itu, memperlakukan perempuan seperti itu, konon katanya bercanda. Norak nggak? Norak banget, parah. Nah, ternyata rekam jejak Miftah menghina penjual es ini bukan hanya dengan Pak Sun Haji. Pak Sun Haji itu di Magelang itu didatengin Miftah karena viral. Ternyata dia pernah juga menghina penjual es teh. Saya tidak tahu ada apa Miftah dengan penjual es teh ini. Kok kayaknya ada dendam dan selalu menjadi objek candaan dalam dakwahnya dia. Nah, saya ingin buktikan. Ini rekam jejak Miftah menghina penjual es teh. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari Gua Hantu? Sekarang jualan es teh. Mana? Sahabat Indonesia, dari penjelasan dan kita simak video tadi, itu mengatakan dengan jelas Miftah itu mengibaratkan seorang manusia mulia yang berprofesi sebagai penjual teh seperti monyet. Kenapa? Yang digendong si buta dari Gua Hantu itu monyet. Dia bilang sekarang yang digendong oleh si buta dari Gua Hantu berubah menjadi penjual es teh. Lalu ada gambar orang jualan teh. Coba, manusia sekurang ajar apa ya yang mengibaratkan manusia seperti monyet? Apalagi pendakwah agama. Dia pulang dari dakwah agama itu dapat amplop. Dia mendapatkan rezeki dari situ. Dia menafkahi anak istrinya, mengasih makan anak istrinya dengan hasil dakwah, dengan cara mengolok-olok manusia. Aneh nggak sih? Sebelum kita itu memaknai ketuhanan kita, lebih baik kita memaknai kemanusiaan kita, kemanusiaan orang lain. Baru kita menghormati bahwa setiap manusia, setiap makhluk di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Menghina ciptaan Tuhan otomatis menghina ketuhanan kita. Miftah memang ternyata saya juga baru begitu kita kulik-kulik banyak lagi. Jadi memang orang ini tidak mempunyai intelektualitas yang bagus untuk jadi pejabat. Ada satu lagi yang ingin saya ajak Anda untuk menonton video berikut ini. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku ta. Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Oh, mboten budhe nggih. Nah, sahabat Indonesia, itu adegan di wayang kulit. Biasanya kan ada guru-guru lah, ada selingan, karena wayang kulit era now, era zaman sekarang selalu ada guru-guru. Di dalam guru-guru itu ada Miftah sedang berdialog dengan seniman besar perempuan yang namanya Yati Pesek. Ini seniman besar, sudah sangat-sangat senior. Yang dikatakan kepada Yati Pesek seperti apa? Kalau kamu, saya beruntung Yati Pesek ini jelek, makanya jadi sinden. Kalau cantik akan jadi lonte. Coba kalimat itu diungkapkan oleh seorang pendakwah agama di muka umum.
menghina manusia, menghina harkat martabat manusia. Coba bayangkan ya, kalau suami, ayah, ibu, adik, anak dari Ibu Yati Pesek mendengar candaan seperti itu, seperti apa? Apa dianggap sebagai profesi yang layak aja dihina begitu? Sekali lagi saya katakan, siapapun manusia, siapapun kita, tidak layak kita menerima hinaan oleh siapapun, apalagi oleh seorang Miftah. Artinya memang rekam jejak Miftah ini memang candaannya kasar, kampungan, norak. Jadi saya sangat heran kalau orang dengan kapasitas seperti Miftah seperti ini, yang tidak mempunyai intelektualitas yang layak untuk jadi pejabat, kemudian diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi utusan khusus Presiden. Heran saya. Utusan khusus Presiden itu saya membayangkan orang yang mempunyai pengetahuan bagus, ya, intelektualitas bagus, ilmu bagus, adab yang bagus, tata kerama yang bagus, social manner yang bagus. Dan Miftah tidak mempunyai semua itu. Jadi ini saatnya menurut saya, saran saya kepada Pak Prabowo untuk mulai mengevaluasi orang-orang yang membantu beliau di Kabinet Merah Putih. Mulai Pak dikulik-kulik ini siapa gitu ya. Saya tidak menyalahkan Pak Prabowo, karena selama ini dianggap Miftah itu banyak pengikutnya, Miftah itu pendukung Pak Prabowo besar. Nggak apa-apa, itu kita mengerti. Tapi sekarang ini bukan era kampanye, Pak. Eranya adalah Pak Prabowo menunaikan janji-janji kampanye sebagai seorang presiden. Harus dibantu oleh orang yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang layak. Bukan hanya orang yang mempunyai IQ bagus, tapi juga EQ dan SQ. Bukan orang yang cerdas, pinter, tapi orang yang mempunyai social question atau emotional question dan spiritual question yang mumpuni. Dan Miftah untuk tiga hal ini nggak punya, Pak. Saya kasihan sosok seperti Miftah akan menjadi bebannya Pak Prabowo. Masih banyak tokoh-tokoh agama yang layak dan pantas menduduki jabatan utusan khusus presiden. Apalagi menyangkut masalah keagamaan, apalagi akan berbicara di nasional maupun level internasional terkait dengan moderasi beragama. Nah, kalau kita bicara moderasi beragama, kapasitas candaannya seperti Miftah alias Taim ini, apa kita nggak malu sebagai bangsa Indonesia? Apapun terjadi, sebagai utusan khusus presiden, dia adalah representasi bangsa Indonesia. Saya nggak ikhlas lahir batin dunia akhirat kalau bangsa Indonesia diwakili oleh seorang Miftah sebagai utusan khusus presiden tentang moderasi beragama. Saya nggak ikhlas, nggak layak. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang layak dibandingkan Miftah dengan candaan seperti tadi. Bukan hanya ke Pak Sun Haji loh dia menghina penjual es teh. Nah, yang mohon maaf ini Bapak penjual es teh yang dikatakan monyet tadi, pertanyaan saya, didatangi sama Miftah nggak? Enggak, karena nggak viral. Miftah itu datang sowan ke rumahnya Pak Sunhaji di Magelang gara-gara videonya viral. Kalau nggak viral, nggak mungkin datang. Mau kelihatannya orangnya arogan kok. Sobat Indonesia, ini opini saya. Saya berhak mengkritisi kalau uang pajak dari rakyat untuk menggaji pejabat selevel, sekapasitas Miftah seperti itu. Karena gaji pejabat itu dari APBN. APBN itu dari mana?
Ya dari pajak, dari cukai, dari pendapatan negara yang lain, bahkan mungkin dari hutang. Terus dengan effort yang sekian besar dari rakyat Indonesia, memeras keringat lalu membayar pajak, ikhlas nggak kita bayarkan untuk memberikan fasilitas mewah selevel menteri untuk seorang Miftah dengan kapasitas dan kelakuan seperti dia? Saya tidak ikhlas. Jadi terakhir, sahabat Indonesia, ini permohonan saya kepada Pak Prabowo, Presiden saya. Pak, tolong evaluasi pembantu-pembantu Bapak, termasuk Miftah alias Taim ini. Menurut saya dia tidak layak untuk jabatan sekualitas itu, sebesar itu, sementereng itu. Masih banyak tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh agama yang layak menduduki jabatan utusan khusus yang menyangkut masalah moderasi beragama. Saya kasihan dengan Pak Prabowo, menjadi beban Pak Prabowo. Pembantu presiden, menteri-menteri, utusan khusus, staf khusus itu adalah meringankan beban presiden, bukan jadi beban presiden. Jadi sekali lagi Pak, evaluasi anggota kabinet Bapak dimulai dengan gantilah Miftah. Karena apa? Saya yakin para perempuan di Indonesia, saya yakin para penjual-penjual dalam bentuk apapun, barang apapun, nggak ikhlas kalau dipungut pajak untuk membayar orang seperti Miftah alias Taim ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam untuk para penjual apapun di negeri ini. Kalian adalah pejuang kehidupan. Saya Rudy Eskamber.